bisnis-bisnis para mafia tersebut untuk mengedarkan narkotika. Jadi lu tahu kan kenapa aparat-aparat di Cirebon lambat sekali menangani kasus Peggy? Karena dia tidak mau kejadian yang dialami oleh bapaknya Eki terjadi pada mereka sendiri. Sampai sini udah paham? Dan yang menjadi janggalnya, ketika penangkapan 8 tersangka itu dilakukan oleh Satres Narkoba. Bahkan pengacara dari 5 terpidana tersangka pun heran, kok bisa Satres Narkoba tangkap tangan pelaku pembunuhan? Udah nggak masuk akal kan dari sini juga. Dan dari 8 tersangka itu kebanyakan ditangkap tanpa alat bukti, hanya berdasarkan pengakuan sendiri. Itu tersangka yang sudah bebas, yaitu Saka. Kalau dia mengaku sebagai tersangka karena diintervensi, sebenarnya nyambung juga sih. Seharusnya kalau gue jadi Saka, ngapain pusing-pusing untuk bersuara? Toh gue udah bebas ini, bener nggak? Tapi dia mencoba menyuarakan hal-hal yang benar. Dan dari persidangan kasus yang pertama 8 tersangka, ada saksi dari Saka yang penjelasannya tidak didengarkan sama sekali, bahkan disumpah pun tidak. Itu keterangannya ketika diwawancari Kang Deddy. Pengadilan yang dijalankan lebih percaya pada AF yang di situ tidak hadir dalam persidangan tapi disumpah sebagai saksi. Gimana nih tanggapan para netizen Indonesia? Apakah bisa 8 tersangka ini dikatakan hanya kambing hitam dari seseorang untuk meluapkan emosi? Ya, dalam sebuah kasus harus dicari kambing hitam jika orang-orang yang kita percaya untuk menegakkan hukum tidak bisa menersangkakan tersangka asli. Dan pernyataan AF ini sangat berbeda karena AF bilang Peggy ini salah satu teman dari terpidana yang sudah dipenjara. Tapi Indah dan tersangka-tersangka yang sudah menjadi narapidana, bahkan Saka, tidak mengenali siapa itu Peggy. Jadi pertanyaannya, apakah Peggy menjadi kambing hitam selanjutnya atau Peggy memang benar-benar tersangka? Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Ya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang minta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong. Minta tolong nggak bahasnya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Ya. Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah, terus skenario-nya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, nah kamu ngaku kalau kamu ngelihat. Kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu, dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan. Disupply, dipasok ke Liga. Dibantu. Jadi Liga, ya diajarin dong bahasanya, betul ya? Nah, ini kita terbuka aja, nggak apa-apa Liga. Betul, Mas? Silakan. Boleh nggak? Betul ya, terbuka aja kita ya? Boleh disampaikan? Ya, biar kronologis yang disampaikan dengan Liga ini yang tadinya mungkin ya kan, jadi begini bro, kunci satu-satunya saya bilang itu Rudiana. Kenapa harus bungkam? Kunci satu-satunya itu ya, ini karena berawalan dari bandar ya. Kasus suapnya, halo Bapak Presiden, jenderal-jenderal ini untuk menutupi kasus pinah ini diawali dari bubuk ya. Perhatikan suapnya berapa miliar jenderal-jenderal ini menerima. Coba rekening-rekening yang diterima mereka itu pada tahun 2016 dicek. Kok lebih detil kita, Pak, daripada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri tugasnya ngapain aja? Saya memberikan jalan penyidikan, ya kan? Sidik kembali. Ya, penyidik pada waktu itu Kapolresnya siapa?
2016. Kapolri kita siapa? 2016. Ya. Presiden kita siapa? 2016. Panggil aja itu. Ya, pejabat-pejabat kala itu. Disidik tentang suapnya dulu yang masuk ke rekening mereka.